Bayangkan seorang office boy tampan dengan seragam sederhana, dipandang rendah, ditertawakan, dianggap tak lebih dari pelayan kantor. Dua CEO cantik meremehkannya hanya karena ia tak bisa mengoperasikan laptop. Mereka mengira dunia ini hanya milik mereka yang berpendidikan tinggi dan berpenampilan elegan. Namun hari itu, langkah kaki investor luar negeri menggema di lobi. Sorotan kamera, kilauan mobil mewah, bodyguard bersetelan rapi. Dan saat pintu kaca terbuka, mereka terdiam. Investor itu langsung menghampiri pria yang tadi mereka hina, lalu menunduk hormat. Di depan seluruh perusahaan, terungkap fakta mengejutkan. OB yang mereka pandang rendah itu ternyata pemilik saham terbesar. Namun tunggu, itu baru permulaan. Ada rahasia jauh lebih besar yang selama ini ia sembunyikan. Sebelum kita mulai, tulis kota tempat kalian menonton. Absen dulu. Dari kota mana kalian menyimak kisah ini? Pagi itu, lobi gedung bertingkat tinggi itu berkilauan seperti istana kaca. Sinar matahari menembus panel-panel kaca besar, memantul pada lantai marmer yang licin dan mengilap. Para karyawan melintas dengan langkah cepat. Sebagian mengetik di ponsel, sebagian membawa map presentasi, sebagian lainnya sibuk dengan panggilan video. Tempat itu terasa seperti pusat dunia bisnis, tempat orang-orang hebat membangun masa depan. Namun di sudut ruang yang luas dan megah itu, berdiri seorang pria dengan seragam biru dongker sederhana, sepatu yang terlihat sering dipakai, dan rambut yang rapi tapi tidak sebanding dengan kemeja mahal para eksekutif. Namanya Arka. Arka memegang kain microfiber dan botol pembersih kecil. Tugasnya hari itu sederhana, memastikan meja resepsionis tetap bersih dan kaca pintu tidak ternoda sidik jari. Tetapi meski sederhana, ia melakukannya dengan telaten, seolah setiap usapan memiliki harga. Di matanya ada ketenangan, namun di baliknya tersimpan sesuatu yang lebih dalam, semacam bayangan masa lalu yang membuat bahunya sedikit turun setiap kali ada yang lewat tanpa menatapnya. Bukan karena ia tidak percaya diri, tapi karena ia tahu, dalam dunia ini, penampilan sering menentukan cara orang memperlakukan seseorang. Di meja resepsionis, seorang perempuan muda dengan kacamata tipis dan blazer ketat sedang berusaha menyalakan laptopnya. Ia tampak frustrasi, menghela napas berkali-kali karena file presentasi penting tak kunjung terbuka. Ia melirik ke sekeliling, berharap ada staf IT yang lewat. Arka, yang melihat kesulitan itu, mencoba mendekat. Meski ia tahu posisinya hanya sebagai OB, namun ia tak tahan melihat orang lain kesulitan. "Mbak, laptopnya hang ya? Mungkin bisa dicoba restart," ucap Arka pelan. Resepsionis itu menoleh. Alisnya terangkat tinggi. "Kamu tahu apa soal laptop?" Suaranya dingin, bercampur dengan nada meremehkan. "Tugas kamu kan bersihin kaca. Ini bukan urusan kamu." Arka mengangguk perlahan, menundukkan kepala. Bukan karena ia tersinggung, tapi ia sudah terbiasa menerima nada seperti itu. Dunia kantor memiliki garis tak kasat mata. Ada yang berada di atas, ada yang di bawah, dan orang-orang seperti dirinya biasanya berada jauh di bawah. Namun saat ia hendak pergi, resepsionis itu mendadak menunjuk laptopnya lagi. "Tapi coba deh kalau kamu bisa. Daripada aku nunggu kelamaan." Arka mengangguk lagi, mendekat perlahan. Ia menekan beberapa tombol, mencoba melakukan restart manual. Namun sebelum ia menyelesaikan gerakannya, dua suara tawa terdengar dari belakang. Tawa itu bukan tawa biasa. Tawa itu mengarah, menilai, mengiris. "Astaga, lihat itu." OB pegang laptop. Suara perempuan dengan nada tinggi menggema. Arka menoleh, dan di hadapannya berdiri dua wanita elegan dengan pakaian formal yang tampak mahal. Alena dan Miranda. Dua CEO muda yang dikenal ambisius, perfeksionis, dan jarang menoleh pada siapapun yang tidak mereka anggap setara. Tatapan mereka menusuk, bukan karena sinis, melainkan karena rasa superior yang tak butuh alasan. "Laptop itu lebih mahal dari gaji kamu sebulan," ujar Miranda sambil tersenyum tipis. "Mungkin kamu pikir restart laptop sama kayak nyapu lantai." Resepsionis tersipu, merasa ikut lebih tinggi dengan hadirnya dua wanita itu.
Arka mematung. Bukan karena takut, tapi karena ucapan itu memunculkan memori jauh dalam dirinya. Masa ketika ia juga pernah dihina karena penampilan dan ketidaktahuannya. Masa ketika orang menilai dari kulit luar, bukan dari hati dan kemampuan. Sini, biar aku yang pegang, kata Alena, mengambil laptop itu dari tangan Arka. Kamu fokus bersihin kaca. Itu kan yang kamu bisa. Arka menarik napas. Ia menahan semuanya dalam diam. Tidak ada protes, tidak ada gumaman keras. Hanya tatapan kosong sejenak yang kemudian berubah menjadi senyum kecil. Senyum yang bukan tanda menyerah, melainkan pengingat bagi dirinya sendiri bahwa harga diri tidak ditentukan oleh komentar orang lain. Kakinya melangkah pelan menjauh, kembali mengambil kain dan botol pembersihnya. Tetapi di dalam dirinya, ada denyut halus, seakan sebuah benih kesabaran sedang disiram. Ia pernah belajar bahwa hidup tidak selalu tentang membalas hinaan saat itu juga. Kadang hidup adalah tentang menunggu waktu yang tepat, menunggu takdir memutar arena. Dan saat ia mengelap kaca besar di samping pintu, pantulan wajahnya terlihat di balik permukaan. Di sana, ia melihat lelaki yang sederhana, tetapi matanya menyimpan keteguhan yang orang lain tidak ketahui. Ada sesuatu yang belum mereka lihat. Dan waktu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata para penghina. Di belakangnya, suara obrolan sibuk mengenai investor luar negeri yang akan datang memenuhi ruangan. Semua orang panik, semuanya ingin terlihat sempurna. Namun Arka tetap bergerak tenang, seolah ia tahu peran kecil hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hati yang kuat tidak berteriak. Ia menunggu. Dan hari itu, meski tidak ada yang menyadari, sebuah pintu takdir sedang pelan-pelan terbuka. Sinar lampu kristal di langit-langit lobi memantul di rambut Alena yang ditata rapi. Ia berdiri dengan sikap angkuh, satu tangan memegang laptop, satu tangan lagi melipat di dada. Di sebelahnya, Miranda menatap Arka dengan tatapan yang sama tajamnya, seperti seseorang yang memandang kesalahan besar pada hal kecil. Jujur saja, kata Miranda sambil menyilangkan tangan. Aku selalu berpikir perusahaan besar seperti ini seharusnya menyaring staf kebersihan yang setidaknya mengerti batasan mereka. Kata, batasan, keluar dari bibirnya seperti batu yang dilempar pelan namun meninggalkan bekas. Arka menyipitkan mata sejenak, bukan karena marah, melainkan mencoba menjaga dirinya dari rasa pahit yang tiba-tiba mencuat. Ia menarik napas perlahan. Udara dalam ruangan itu kini terasa seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Alena mengangguk setuju. Betul. Dunia profesional itu tentang kelas. Kalau semua orang bisa ikut campur, kantor akan jadi pasar, bukan perusahaan internasional. Ia menoleh ke resepsionis, seolah ingin memastikan ucapannya menjadi pelajaran bagi semua yang mendengarnya. Resepsionis itu mengangguk cepat. Seperti murid yang takut nilai rapornya turun. Arka tetap berdiri tegak. Tangan yang memegang lap sedikit mengencang. Namun suaranya tetap lembut. Saya hanya ingin membantu. Bu, jika membuat tidak nyaman, saya mohon maaf. Oh, kamu tahu kata maaf. Miranda menimpali sambil tertawa kecil. Bagus. Simpan itu. Dunia ini keras. Tapi kalau kamu bisa minta maaf dengan baik, mungkin kamu tidak akan jatuh terlalu sakit saat kenyataan menghantam. Alena memandang Arka dari atas hingga bawah. Matanya singgah pada kalung kecil yang tergantung di leher Arka, tersembunyi setengah di balik kerah seragam. Kalung emas tipis dengan liontin kecil berbentuk lingkaran. Pandangannya sempat tersangkut, namun ia buru-buru alihkan. Tak ingin terjebak rasa penasaran pada hal yang ia anggap tidak penting. Itu kalung, ujarnya dengan nada sinis. Jangan bilang kamu pakai untuk terlihat berkelas. Arka menyentuh liontin itu secara refleks. Jemarinya meraba perlahan, seperti menyentuh memori. Ini punya seseorang yang sangat penting bagi saya. Jawabnya pelan. Oh, romantis sekali, ejek Miranda sambil menahan tawa. OB sentimental. Arka tidak tersinggung. Ia justru menatap jauh, seolah ada wajah seseorang dalam pikirannya. Sesosok yang memberinya kalung itu. Suara lembut, senyum hangat, dan janji yang pernah terucap. Jangan pernah balas kebencian dengan kebencian.
Jadilah cahaya meski dunia gelap bagimu. Dan, jika kamu diberi kuasa suatu hari nanti, gunakan untuk mengangkat orang lain, bukan merendahkan. Ia menggenggam liontin itu lebih erat. Dalam detik singkat itu, ruang bising tiba-tiba terasa sunyi di telinganya. Suara hati lebih keras dibanding suara manusia. Sekarang kembali ke pekerjaanmu, kata Alena tegas, memutus lamunan. Lantai butuh dipel. Arka mengangguk. Baik, Bu. Langkahnya kembali menyentuh lantai marmer yang dingin, seperti permukaan es. Namun di balik langkah lembut itu, ada getaran kecil, seperti bara yang tertutup abu tebal namun belum padam. Bara kesabaran, bara harga diri yang tidak membutuhkan pembelaan keras, karena ia tahu, ada saat di mana diam adalah kekuatan terbesar. Di meja resepsionis, dua karyawan lain berbisik pelan, tetapi tetap cukup keras untuk didengar. Kasihan, ya? Tapi lucu juga. Berani-beraninya pegang laptop. Sok pinter padahal cuma OB. Kata-kata itu melintas di udara, menabrak telinga Arka, tapi tak merobohkan hatinya. Ia bukannya tidak terluka. Siapapun akan terluka. Namun ada orang yang terbiasa menahan air mata di dalam hati, bukan di mata. Ada luka yang dipukul waktu, bukan dibalas amarah. Sementara semua sibuk menertawakan, suara langkah sepatu hak Alena mendekat ke arah meeting room. Miranda ikut serta, berbicara tentang investor global yang akan tiba. Nada mereka berubah. Serius, penuh kepercayaan diri, yakin mereka berada di posisi paling tinggi dalam hierarki ini. Mereka harus kagum pada kita, ujar Alena. Kita pemimpin yang layak. Miranda tersenyum penuh kemenangan. Dan perusahaan ini akan lihat siapa yang paling berbakat memimpin. Arka mendengar semua itu dari kejauhan, sementara tangannya mengelap kaca dengan gerakan sederhana namun pasti. Seseorang sekali berkata padanya bahwa kekuatan sejati bukan berdiri di panggung tertinggi, melainkan bertahan elegan meski berdiri di tempat terendah, sampai waktunya tiba. Ia memandang refleksinya lagi di kaca. Orang lain melihat OB. Ia melihat seseorang yang bertahan melewati badai. Ada secercah harapan di dalam matanya, meski tertutup lapisan kesahajaan yang terlalu tebal bagi orang lain untuk bisa melihat. Langkah-langkah cepat para staf terdengar semakin ramai. Suasana berubah intens. Semua mempersiapkan penyambutan investor besar-besaran. Alena dan Miranda berjalan seperti ratu yang akan menjemput raja. Sementara Arka tetap saja seorang OB di mata mereka. Tapi dunia tidak selalu berjalan lurus. Kadang orang rendah hati yang berdiri di ujung lantai justru berada di muka panggung takdir yang bersiap berubah. Dan hari itu, meski belum ada yang menyadarinya, panggung itu perlahan mulai terbentuk. Suara kain lap yang menggesek kaca adalah musik pembuka dari sesuatu yang akan mengguncang seluruh bangunan ini. Arka terus bekerja dengan tenang, seolah hatinya tahu, waktu tidak perlu terburu. Waktu hanya perlu tepat. Aroma kopi premium memenuhi lantai eksekutif office pagi itu. Di sudut ruangan besar di lantai 29, ruang meeting utama perusahaan tampak seperti arena perang bisnis. Layar besar menyala menampilkan grafik pertumbuhan, map dokumen tersusun rapi, dan deretan laptop menghadap ke kursi-kursi kulit berwarna hitam yang berkilau. Di tengah kesibukan itu, suasana tegang menggantung, seolah udara sendiri ikut menahan napas menunggu sesuatu yang besar. Arka melangkah masuk membawa troli kecil berisi gelas kaca, air mineral premium, dan tisu. Ia bergerak pelan agar tidak menarik perhatian. Ia sudah terbiasa menjadi sosok tak terlihat di tempat ramai. Hadir, namun jarang diakui. Dekat, namun seolah jauh dari pusat perhatian. Para karyawan sibuk, memberi instruksi, membetulkan tampilan slide, menggulung kabel. Di antara mereka, Alena berdiri dengan tablet di tangan, wajahnya terangkat tinggi, rautnya menunjukkan ambisi dan kegugupan yang bercampur menjadi satu. Miranda duduk, mengetik cepat, mempersiapkan catatan yang akan ia bawa dalam presentasi nanti. Ruang itu seperti laboratorium ego dan ambisi, di mana kesalahan sekecil apapun bisa dianggap kegagalan memalukan. Namun keberadaan Arka justru terasa asing di ruang yang penuh gelar akademik dan gelas-gelas cappuccino itu.
Seseorang dari tim marketing melihatnya sebentar lalu membisik pada rekannya pelan namun tajam. Kenapa OB bisa masuk ruang meeting utama? Ini ruang level eksekutif, bukan kantin. Rekannya hanya mengangkat bahu, tetapi tatapan mereka jelas menyampaikan satu pesan. Tempat Arka bukan di sini. Bukan di ruangan yang dipenuhi laptop mahal, bahasa teknis, dan perencanaan masa depan perusahaan raksasa. Namun Arka tetap berjalan, menaruh gelas satu persatu, fokus pada tugasnya seperti biasa. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh menjalankan amanah sederhana dengan hati yang bersih. Saat ia menaruh gelas yang terakhir, tanpa sengaja ia mendengar percakapan Miranda dan kepala tim presentasi. Kita harus impresif hari ini, ujar Miranda dengan nada tegas. Investor ini bukan main-main. Mereka punya reputasi ketat dalam memilih perusahaan yang pantas mereka danai. Kita sudah siap, jawab kepala tim. Slide-nya sempurna. Semua data dikumpulkan dari riset terbaru. Miranda mengangguk, lalu menatap layar besar yang menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan. Hari ini kita buktikan kalau visi kita layak memimpin perusahaan ini. Arka menoleh sekilas. Ada jeda sesaat. Sebuah ruang kecil di antara hiruk-pikuk kesuksesan dan kesunyian yang ia bawa. Ia tahu perasaan menunggu pengakuan. Ia tahu betapa banyak orang hidup dari penilaian orang lain. Tapi ia juga tahu, ada kebesaran yang justru tumbuh dari diam, dari membiarkan waktu bekerja. Ketika ia hendak keluar, laptop salah satu staf tiba-tiba error. Layar mendadak gelap, menampilkan tulisan sistem crash. Suara panik terdengar kecil tapi menegang. Tidak mungkin. Ini file utama presentasi, gumam staf itu panik. Alena mendekat cepat. Apa? Kamu bercanda? Ini file yang akan kita tunjukkan pada investor. Aku nggak tahu kenapa, Bu. Tadi baik-baik saja. Astaga, desis Miranda sambil memijit pelipisnya. Kalian tim IT di mana? Cepat perbaiki. Ini bukan saatnya error. Staf itu gemetar. IT lagi di lantai produksi. Mereka bilang butuh waktu naik ke sini. Ruangan menegang. Seseorang menepuk meja kecil. Frustrasi. Arka, yang masih berada di dekat pintu, melihat semua itu. Matanya refleks mengikuti teks error di layar sebelum ia cepat menunduk kembali. Ia tahu persis solusi cepat untuk error jenis itu. Bahkan tahu beberapa teknik recovery file dari sistem backup tersembunyi. Tapi ia memilih diam. Bukan karena tidak mau membantu, tapi karena ia tahu, dalam situasi ini, masuk tanpa diminta hanya akan menimbulkan tawa sinis seperti tadi. Namun nasib memang punya cara berbicara. Staf yang panik melihat Arka masih berdiri, lalu tiba-tiba bertanya dengan nada nyaris memohon. Mas, tadi saya lihat kamu sempat bantu resepsionis. Kamu tahu soal komputer. Seketika suara ruangan mereda. Alena menatap tajam. Miranda memutar bola matanya. Tolong jangan bilang kita akan tanya OB untuk masalah teknis. Bisik Miranda. Namun tetap terdengar cukup keras. Alena menghembuskan napas tidak sabar. Sudah, jangan buang waktu. IT pasti datang. Kita tidak perlu eksperimen absurd. Arka tersenyum kecil. Geleng pelan. Tidak apa, saya hanya kebersihan. Saya yakin tim profesional bisa atasi. Ada ketenangan dalam suaranya. Bukan pasrah, tapi pilihan sadar untuk tetap di posisi yang ia pilih hari ini. Meski begitu, ia perlahan berjalan keluar, dan sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi ke arah layar laptop yang berkedip. Tatapan singkat. Tetapi seolah ia membaca sesuatu yang tak dipahami orang lain di ruangan itu. Gerakan kecil itu tidak luput dari pandangan seorang pegawai tua yang duduk di sudut ruangan. Pria dengan rambut memutih dan kacamata tebal. Staf senior yang jarang bicara namun dikenal tajam membaca karakter. Ia menatap Arka seolah melihat sesuatu yang tersembunyi. Bukan keterbatasan, tapi lapisan dalam yang orang lain lewatkan. Saat pintu tertutup, suara ketegangan kembali pecah. Namun di luar, Arka menghela napas panjang, menatap langit-langit koridor. Sejenak ia berhenti, merilekskan bahu, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Ada bisikan dalam hati,
Seolah suara yang dulu membimbingnya berkata, kesabaran bukan kelemahan, tapi ujian terbesar bagi orang yang sudah tahu kekuatan aslinya. Ia melangkah kembali ke troli pembersih, menariknya pelan. Ruang meeting tertutup di belakangnya. Namun getaran kecemasan dari dalam ruangan itu terasa sampai ke lorong. Sementara Arka, ia berjalan dengan langkah ringan. Seperti seseorang yang tahu badai akan datang. Tapi ia sudah punya payung yang tidak terlihat orang lain. Di lantai marmer koridor itu, bayangannya bergerak seiring langkah. Dari balik dinding kaca, siluetnya terlihat kecil dibanding bangunan besar itu. Tapi tidak ada yang sadar, seseorang bisa terlihat kecil bukan karena ia tidak penting, tapi karena ia sedang merendah agar dunia belajar arti hormat pada waktunya. Lantai lobi kembali menjadi pusat perhatian. Langkah-langkah cepat terdengar bergema. Suara stiletto menjejak marmer. Bunyi sepatu formal laki-laki berdentum halus. Staf humas memeriksa clipboard. Beberapa orang mengecek daftar VIP. Dan fotografer perusahaan bersiap dengan kamera menggantung di leher. Lobi itu tampak seperti panggung yang menunggu bintang utama muncul. Bukan dari kalangan karyawan biasa, tapi dari dunia bisnis tingkat internasional yang glamor. Di tengah keramaian itu, Arka mendorong kereta layanan berisi minuman untuk tamu. Ia bergerak menyelinap di antara para staf yang sibuk, namun tetap tak terlihat. Seolah keberadaannya tak sepenting dekorasi bunga yang disusun di meja resepsionis. Padahal ia lewat tepat di depan mereka. Langkahnya ringan, namun ia memerhatikan setiap sudut ruangan. Hiasan bunga putih segar tertata di vas kaca tinggi, pita emas melilit pilar besar, dan karpet merah tergelar memanjang dari pintu kaca utama. Perusahaan itu benar-benar ingin menampilkan wajah terbaiknya. Semua orang tampak bersiap, bukan untuk bekerja, tapi untuk dinilai oleh tamu yang berpengaruh, penguasa modal, dan peluang yang bisa mengubah masa depan perusahaan itu dalam hitungan menit. Arka berhenti di samping meja kecil dan menata gelas kristal dengan hati-hati. Tangannya bekerja tenang, tidak tergesa. Ada suatu ketenangan aneh dalam dirinya di tengah hiruk-pikuk itu. Seolah dunia berlari, sedangkan ia memilih berjalan. Sementara itu, Alena berdiri di dekat pintu utama, berbicara dengan Miranda dan kepala tim humas. Mereka tampak memancarkan kepercayaan diri penuh. Namun di mata mereka juga ada bayangan kecemasan. Ini bukan sekadar pertemuan investor. Ini ujian harga diri, karir, dan reputasi. Mereka menegakkan punggung, memastikan riasan sempurna, dan senyum terkendali. Semua sudah siap? Tanya Alena tegas. Humas mengangguk cepat. Iya, Bu. Semua sudah dikonfirmasi. Begitu mobil tamu tiba, kita sambut di sini. Media sudah standby. Miranda menghela napas pendek. Ingat, investor ini detail-oriented. Kita harus sempurna. Kita adalah wajah perusahaan hari ini. Kata wajah terasa menggema di ruangan. Seolah hanya mereka yang layak terlihat, layak didengar, layak dihormati. Arka merasakan napasnya menahan sedikit. Bukan karena tertekan, tapi karena ia mengenali pola pikir itu. Ia pernah hidup di tengah orang-orang seperti mereka, yang percaya status menentukan nilai manusia. Orang-orang yang membangun benteng ego, yakin bahwa kelayakan hanya ditentukan oleh gelar dan kekayaan. Ia memutar troli perlahan, bersandar sejenak di dekat pilar. Seorang pegawai tua, pria yang tadi memperhatikannya di ruang meeting, berjalan mendekat. Ia membawa map tipis dan kacamata yang sedikit tergeser di hidungnya. Capek? Tanya pria tua itu lembut. Suaranya seperti seseorang yang lama memahami dunia, bukan hanya melihatnya. Arka tersenyum tipis. Tidak, Pak. Saya terbiasa. Pegawai tua itu mengangguk pelan. Matanya menatap dalam seolah mencoba membaca rahasia. Orang yang benar-benar kuat biasanya tidak banyak bicara soal sakitnya. Arka mengangkat kepala sedikit, terkejut oleh kalimat itu. Bukan karena ia belum pernah mendengar yang serupa, tapi karena seseorang akhirnya melihat, meski sekilas. Namun sebelum ia membuka mulut untuk menjawab, suara Miranda memanggil staf lain dengan nada tinggi, membuat pria tua itu kembali ke tugasnya. Arka menatap punggung pria tua itu pergi,
merasa ada sesuatu yang hangat menyentuh hatinya. Dunia mungkin keras, tapi selalu ada satu dua jiwa yang masih punya mata untuk melihat lebih dari permukaan. Namun kedamaian itu pecah ketika suara langkah cepat dan panggilan telepon terdengar. Humas menyoraki tim fotografi untuk bersiap. Security memperbaiki posisi di dekat pintu. Semua orang menegakkan posisi tubuh. Mobil investor sudah mendekat. Suasana berubah menegang, seperti udara yang berubah sebelum hujan turun. Arka mundur selangkah, berdiri di samping karpet merah, memegang botol air, wajah tenang. Seperti orang yang sudah tahu badai akan datang namun ia tidak akan terguncang. Dari jauh, deru mesin mobil mewah terdengar mendekati pintu kaca. Semua mata memandang ke sana. Ada aura dramatis tertahan di udara, momen yang akan menentukan banyak hal. Namun ketika hampir semua orang menatap ke depan, mata Arka justru melihat ke arah sisi pintu, tepat di mana pantulan dirinya terlihat di kaca. Seragamnya sederhana, tubuhnya biasa, tapi sorot matanya memantulkan sesuatu yang berbeda, keteguhan yang tumbuh dalam diam, kekuatan yang tidak butuh panggung untuk menghibur dunia. Saat pintu mulai terbuka, suara tarikan napas kolektif terdengar. Semua orang bersiap memberikan sambutan terbaik, senyum dipoles lagi, dagu ditinggikan, suara diatur agar terdengar lembut namun percaya diri. Arka, di sisi ruangan, merapatkan pegangan pada troli. Bukan karena takut, melainkan siap menghadapi perubahan yang ia tahu pasti akan datang. Di hatinya ada doa kecil, bukan untuk dirinya, tapi untuk dunia yang kadang lupa bahwa rendah hati adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dan sebelum cahaya dari luar benar-benar masuk ruangan, ia membisik dalam hati, semoga semua orang hari ini belajar sesuatu. Nafasnya stabil, tatapannya mantap, walaupun posisinya di pinggir keramaian. Langkah sejarah menuju dirinya sedang berjalan perlahan namun pasti. Dalam keheningan sesaat yang menyeramkan namun suci itu, satu hal jelas. Waktu sedang bersiap membuka satu rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat. Dan tidak ada seorang pun di ruangan itu, bahkan para pemimpin paling angkuh sekalipun, yang menyadari bahwa panggung sesungguhnya tidak sedang menunggu mereka, tapi sedang menunggu sosok yang paling mereka remehkan. Pintu kaca besar di lobi itu perlahan terbuka. Dan seketika udara berubah. Aroma parfum mahal bercampur aroma kulit dari pakaian formal serta wangi segar mobil mewah menyusup ke ruangan. Cahaya dari luar menerobos masuk, menciptakan siluet bayangan para tamu yang turun satu persatu dari mobil hitam panjang dengan plat khusus internasional. Kamera para staf PR mulai berbunyi. Suara shutter kameranya terdengar ritmis seolah mengabadikan sebuah bab penting dalam sejarah perusahaan. Arka, yang berdiri tak jauh dari karpet merah, membenarkan posisi botol air di atas trolinya. Tangannya tidak bergetar sedikit pun, meskipun suasana begitu intens. Setiap langkah para tamu asing itu terdengar seperti dentuman lembut yang menandai kehadiran kekuatan finansial yang bisa mengubah nasib banyak orang di ruangan itu. Di depan pintu, Alena dan Miranda bersiap memberi salam. Alena mengangkat dagu sedikit lebih tinggi, memastikan senyumnya tepat. Tidak terlalu kaku tapi cukup ramah. Miranda mengecek lipstiknya cepat lewat pantulan kaca, lalu menempatkan dirinya selangkah di depan staf lainnya. Mereka berdua tampak seperti patung megah yang siap disembah, bukan sekadar pengusaha. Para tamu muncul, pria tinggi dengan jas abu-abu gelap dan dasi perak, lalu dua wanita elegan dengan coat coklat lembut dan tas mewah yang harganya bisa membeli satu unit mobil sederhana. Di belakang mereka, ada asisten muda membawa tas dokumen, dan dua pengawal dengan earphone kecil di telinga. Semua terlihat tertib, elegan, dan berwibawa. Suara berbisik terdengar di antara staf perusahaan. Itu dia, investor utamanya. Lihat, datang dengan bodyguard. Mereka kelihatan serius sekali. Presentasi harus sempurna. Para tamu itu berhenti sesaat di depan karpet merah. Sang pria, tampaknya pemimpin rombongan, mengamati sekeliling lobi. Tatapannya tenang namun tajam, seperti seseorang yang sudah melihat banyak keberhasilan sekaligus banyak kegagalan. Sejenak, ia seperti menilai bukan sekadar apa yang dilihatnya, tapi juga energi yang memenuhi ruangan. Alena melangkah sambil menyodorkan tangan, senyumnya profesional,
Tatapannya penuh keyakinan diri. "Welcome to our headquarters. It's an honor to have you here." Investor itu menjabat tangannya singkat, sopan, namun matanya tampak tidak terlalu memberi perhatian pada sambutan itu. Miranda kemudian menyambut dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan pelafalan yang jelas. Mereka berbicara tentang vision, innovation, future goals, semua kalimat besar yang biasa dilontarkan untuk mengesankan tamu penting. Namun sebuah keanehan kecil terjadi. Investor itu tampak memandangi lobi tidak dengan antusiasme, melainkan dengan pandangan mencari sesuatu. Matanya seperti menelusuri wajah satu persatu di ruangan. Tak ada yang menyadari perubahan ekspresi itu, kecuali satu orang, Arka. Di jarak beberapa meter, Arka mengamati tanpa terlihat. Ia tahu wajah-wajah tegang seperti itu. Ia tahu bahasa tubuh orang yang mencari seseorang. Dan ia merasakan sesuatu bergerak dalam hatinya. Bukan cemas, bukan panik, tapi sebuah tarikan lembut dari takdir yang semakin mendekatkan satu titik dengan titik lainnya. Humas perusahaan memberi isyarat agar para tamu berjalan menuju ruang meeting. Karpet merah seolah memandu mereka menuju masa depan gemilang yang sudah dibayangkan. Semua staf menunduk sedikit memberikan hormat. Semua, kecuali Arka yang berdiri lurus, mata fokus pada tray gelas yang ia rapikan, meski hati dan pikirannya melayang pada tatapan pemimpin rombongan itu tadi. Ketika para tamu mulai berjalan masuk, sesuatu terjadi. Investor utama tiba-tiba berhenti. 1 detik, 2 detik, seluruh ruangan membeku. Suara langkah berhenti. Para staf membeku dalam posisi hormat. Investor itu menoleh sedikit. Wajahnya seperti menangkap sesuatu yang tidak disangka. Semua mata mencoba menebak gerak-gerik itu. Dalam ruang megah itu, keramaian mendadak menjadi sunyi yang menggantung. Seperti ada benang halus yang baru saja disentuh angin, membuat semuanya siap berubah arah. Investor itu mengalihkan pandangannya ke sisi ruangan, ke arah tempat Arka berdiri. Tatapan mata itu bukan tatapan biasa. Bukan tatapan pemimpin yang sekadar menilai pemandangan sekitar. Itu tatapan seseorang yang mengenali, atau mencari pengakuan. Namun alih-alih menghampiri, ia hanya menatap sebentar lalu kembali melangkah masuk mengikuti Alena dan Miranda. Ekspresi wajahnya berubah. Seolah hatinya menyimpan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Para karyawan menghela napas lega. Beberapa bahkan tidak memperhatikan momen kecil itu. Tapi bagi Arka, tatapan itu seperti embusan angin dingin yang menyentuh pangkal leher, mengingatkan bahwa sesuatu yang besar sedang menuju dirinya, pelan namun pasti. Arka menunduk, merapikan tisu di samping gelas. Dari kejauhan, ia mendengar suara Alena bicara penuh percaya diri. Suaranya menggema lewat pintu kaca ruang meeting. "Kita akan membuat mereka percaya perusahaan ini berada di tangan yang tepat." Kata itu seperti gema yang memantul berkali-kali di kepala Arka. Tangan yang tepat. Ia menarik napas pelan, memandang pantulan dirinya di dinding kaca. Dunia melihat tangan yang memegang lap pembersih. Tapi ia tahu, suatu hari semua orang akan melihat tangan yang memegang kendali jauh lebih besar. Pegawai tua yang tadi memperhatikannya berjalan mendekat lagi. Ia menatap Arka. Suara pelan namun penuh makna. "Kamu tidak seperti yang mereka pikir. Sepertinya, kamu bukan dari dunia yang mereka kira." Arka tersenyum pelan, angkat sedikit kepalanya. "Kadang orang memilih diam dulu, Pak, karena waktu punya bahasanya sendiri." Pria tua itu mengangguk, menghela napas panjang, lalu kembali berjalan. Sementara itu, Arka mendorong troli menuju sudut ruangan lain, mempersiapkan minuman untuk tamu, tetap menjalankan tugasnya tanpa keluhan. Tapi satu hal kini jelas, tatapan investor itu bukan tatapan asing. Itu tatapan pengakuan, atau mungkin, tatapan hormat yang ditahan. Dan meski semua orang masih sibuk menjaga citra, berusaha terlihat berkelas, tak ada yang sadar bahwa ada satu orang di ruangan itu yang sebenarnya menyimpan kelas paling tinggi, bukan di dada, tapi di hati dan akalnya. Badai belum datang. Namun angin pertanda sudah tiba, dan Arka tahu, dunia mereka, sebentar lagi akan bergeser. Pelan tapi pasti. Tidak dengan suara keras, melainkan dengan kekuatan sunyi yang tidak pernah mereka duga.
Suasana di dalam ruang meeting seperti ruang bedah psikologis. Semua karyawan menahan napas, segala gerakan ditakar, mimik wajah dikontrol ketat. Di depan, layar presentasi telah menyala menampilkan logo perusahaan dalam font tegas dan mewah. Alena dan Miranda berdiri dengan sikap penuh rasa percaya diri, seolah panggung itu memang milik mereka sejak awal. Di belakang mereka, jajaran manajemen senior duduk rapi, wajah tegang dan berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Investor asing, pria berjas abu-abu dengan mata tajam itu, duduk di pusat meja panjang. Ia meletakkan ponsel di samping buku catatan kulitnya, lalu menyandarkan badan. Dari caranya duduk saja, terlihat ia bukan sekadar pengunjung. Ia adalah seseorang yang terbiasa menilai, memutuskan, dan mengubah nasib banyak orang. Ia sesekali melihat jam tangan metalnya yang elegan, tanda tak sabar namun tetap menjaga wibawa. Sementara itu, di luar, Arka berdiri di depan pintu meeting, memegang gelas-gelas yang baru ia bersihkan. Ia tidak masuk karena tahu batas ruang dan perannya hari ini, meski hatinya tahu ia bukan orang biasa. Kepala Humas sempat menatapnya seolah ingin menyuruhnya menjauh agar tak mengganggu pemandangan, tapi sebelum sempat bicara, pintu meeting terbuka setengah. Bunyi engsel yang menggema membuat semua orang menoleh sebentar. Humas ingin menghalau Arka, namun investor mengangkat sedikit tangan tanpa menoleh. Sebuah gestur kecil namun kuat, seolah berkata, biarkan. Humas terdiam. Semua terpaku. Arka mengambil napas pelan, lalu kembali berdiri tegak seperti sebelumnya, tetap menjaga dirinya meski seluruh atmosfer ruangan berubah karenanya. Tekanan itu nyata, namun ia menghadapi semuanya dengan tatapan lembut yang tidak pernah memohon pengakuan dari siapapun. Presentasi dimulai. Suara Miranda mengalun lancar dalam bahasa Inggris. Ia menjelaskan visi perusahaan, strategi ekspansi digital, rencana inovasi teknologi. Slide demi slide bergeser dengan grafik yang menanjak, angka-angka keuntungan yang mencolok, dan foto-foto pabrik dengan karyawan tersenyum. Alena sesekali melengkapi penjelasan, menekankan peran kepemimpinannya dalam pertumbuhan. Namun mata investor tidak sepenuhnya tertuju pada layar. Sesekali pandangannya bergerak, seperti sedang menunggu sesuatu yang lebih penting daripada presentasi yang sedang berlangsung. Ada kegelisahan halus di sorot matanya, bukan ketidakpuasan, melainkan keinginan untuk segera menemukan seseorang atau sesuatu. Lalu tiba-tiba, saat Miranda sedang berbicara panjang lebar tentang rencana global expansion, investor itu berbicara pelan pada asisten di sebelahnya. Sang asisten mendadak berdiri, menoleh ke arah pintu, kemudian memberi tanda tangan untuk seseorang agar mendekat. Semua kepala ikut berbalik. Arka terpaku sesaat. Ada getaran kecil merayap ke dadanya, bukan ketakutan, tapi rasa yang sulit dijelaskan. Perasaan saat sebuah rahasia besar berada di ujung pengungkapan. Asisten itu berjalan ke arah pintu, lalu mengangguk penuh hormat pada Arka. "Emer Arka A?" Ucapnya terbata dalam aksen asing, namun cukup jelas untuk membuat ruangan membeku. Ruangan mendadak sunyi. Alena berhenti berbicara. Miranda memalingkan wajah dengan raut bingung lalu meremehkan. Manajemen senior saling pandang, seolah telinga mereka salah dengar. Pegawai tua di ujung meja menutup mapnya perlahan, menatap Arka dengan mata yang sudah lama tahu kebenaran namun hanya menunggu momen ini bersinar. Arka tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk kecil, matanya teduh namun tajam, seakan semua ini bukan kejutan baginya, hanya bab yang akhirnya tiba. Investor utama bangkit dari kursinya. Seketika terdengar suara kursi bergeser, detik jam di dinding terdengar keras. Semua mata tertuju pada investor itu, menunggu klarifikasi. Apakah ia salah orang? Apakah ini kebetulan? Atau apakah sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terungkap? Investor melangkah keluar dari balik meja. Suaranya rendah namun bulat ketika ia berkata, "Ladies and gentlemen, allow me a moment." Ia berjalan menuju arah Arka. Setiap langkahnya mengguncang ego di ruangan itu yang sejak tadi berdiri di atas pondasi status dan gelar. Karyawan yang berdiri di belakang langsung mundur memberi jalan, seperti menyadari panggung sedang bergeser dan mereka tidak lagi menjadi pusat cerita. Saat sampai di depan Arka, investor itu berhenti.
Ia menatap pria berseragam sederhana itu selama beberapa detik. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, ia membungkuk hormat. Bukan sekadar salam sopan, tapi penghormatan tulus. Sebuah tanda hormat dari seseorang berpengaruh kepada sosok yang jauh lebih berkuasa dari dugaan siapapun di ruangan itu. Gasps terdengar di seluruh ruangan. Ada yang menahan napas, ada yang menutup mulut, ada yang membeku tanpa bisa berkedip. Alena memegang dadanya seolah baru saja terkena hantaman batin. Miranda terpaku kaku. Wajahnya kehilangan warna glamor yang tadi terpoles dengan percaya diri. Investor berkata pelan tapi jelas. "It's an honor to see you again, sir." Ruangan jadi lautan kebisuan. Tidak ada slide yang bisa memecahkan suasana. Tidak ada angka keuntungan yang dapat menutupi fakta bahwa hierarki yang selama ini mereka yakini, roboh dalam sekejap. Arka menghela napas pelan, lalu menjawab dengan suara tenang. "Terima kasih. Silakan lanjutkan presentasinya." Tidak ada nada sombong, tidak ada pembuktian keras. Hanya keanggunan yang tumbuh dari jiwa besar, yang tidak membutuhkan panggung untuk membenarkan keberadaannya. Investor tersenyum kecil, rautnya berubah dari tegang menjadi penuh hormat dan lega, seolah akhirnya menemukan kepastian yang ia cari sejak tadi. Ia memberikan isyarat kepada semua staf agar tetap tenang dan kembali duduk. Namun yang paling berubah bukanlah suasana fisik, melainkan wajah Alena dan Miranda. Seluruh pondasi harga diri mereka pecah halus, bukan oleh hinaan, bukan oleh hukuman, tapi oleh kenyataan bahwa mereka telah merendahkan sosok yang jauh lebih tinggi dari mereka. Sosok yang memilih diam, meski ia bisa menggetarkan dunia bisnis hanya dengan satu kata. Arka tidak masuk ruangan. Ia hanya menunduk sedikit pada investor, lalu kembali ke troli minumannya, elegan dalam kesederhanaan, kuat dalam diam, mulia tanpa harus diumumkan. Namun saat ia berbalik, ia tahu satu hal pasti, roda takdir telah berputar. Tidak dengan dentuman besar, tapi dengan ketenangan yang justru membuat seluruh dunia terasa lebih sunyi. Dan hari itu, semua orang di ruangan itu, terutama dua CEO sombong, mulai menyadari bahwa mereka tengah berdiri bukan di depan seorang OB, melainkan di hadapan seseorang yang kelak akan menentukan tempat mereka berdiri di dunia ini. Hening menelan seluruh ruangan setelah momen yang hampir tak dapat dipercaya itu terjadi. Para eksekutif yang biasanya berbicara dengan suara lantang kini hanya berani menatap meja, atau dinding, atau apapun selain sosok di luar pintu, pria berseragam biru sederhana yang baru saja menerima penghormatan dari investor internasional. Tidak ada presentasi yang mampu menyaingi kejutan semacam itu. Tidak ada grafik pertumbuhan yang bisa meredam rasa malu yang tiba-tiba menggantung di udara seperti kabut tebal yang menyesakkan. Arka masih berdiri di luar ruang meeting, memegang lab kecil yang tadi ia gunakan membersihkan gelas. Lab itu kini terasa seperti simbol kesederhanaannya, alat yang ia gunakan setiap hari tanpa keluhan. Namun kini, benda itu seolah memantulkan cahaya baru, bukan sekadar kain, melainkan saksi diam dari perjalanan panjang menahan diri, menundukkan ego, dan memilih diam saat dunia meremehkannya. Di dalam ruangan, investor kembali duduk. Namun ia tidak langsung melanjutkan presentasi, melainkan merapatkan tubuhnya ke meja, meletakkan kedua tangan di atas permukaan marmer hitam mengilap, lalu berkata dengan suara tegas namun penuh hormat. "Before we continue, I believe there is something everyone here needs to understand." Satu kalimat, namun cukup untuk membuat seluruh manajemen mengangkat kepala pelan, menegakkan tubuh dengan ketegangan tak terjelaskan. Miranda bahkan mengepalkan tangan di pangkuannya, sementara Alena memegang pena seperti pegangan itu dapat menjaga sisa kewibawaan yang hampir runtuh. Investor menunjuk layar, bukan ke grafik tetapi ke sudut kecil tempat logo perusahaan terpampang. "This company has recently undergone a major change in ownership structure." Tatapan bingung muncul di wajah para manajer. Kepala keuangan sedikit mengernyit, seolah mencoba mengingat apakah ada perubahan data terakhir yang ia lewatkan. Kepala HR melirik daftar saham di tablet, mencari sesuatu yang mungkin tak ia sadari. Investor melanjutkan dengan suara tenang namun tegas. "The majority shares, the largest stake, are now under one primary owner." Detik itu juga, seluruh tubuh Alena menegang. Miranda membatu di kursinya.
Sejumlah manajer senior saling berpandangan, pucat, seolah menyadari mereka sedang berada dalam panggung sejarah yang tak pernah mereka bayangkan. Investor melanjutkan, kini menatap tepat ke arah pintu di mana Arka berdiri diam, tubuhnya tegap, sorot matanya tidak meminta pujian, hanya keyakinan yang kokoh. The rightful largest shareholder of your company is the gentleman standing outside this room. Ada jeda panjang. Seseorang menjatuhkan pulpen dan bunyinya terasa seperti ledakan kecil di ruangan setegang itu. Napas tertahan, mata melebar, hati berdegup keras. Lalu, desahan kaget terdengar dari sudut ruangan, diikuti suara tersedak tertahan milik Miranda yang tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Alena secara refleks bangkit. Kursinya hampir terjatuh. "Ah, Anda pasti ada kesalahan." Suaranya parau, tidak lagi berwibawa, lebih seperti seseorang yang tenggelam dan berpegangan pada udara. Dia hanya petugas kebersihan. Investor menatapnya dengan dingin. Tatapannya tajam seperti pisau yang ditempa dari pengalaman puluhan tahun menghadapi orang-orang yang terobsesi status. "Titles do not change truth," jawabnya pelan namun menghantam keras. "Sometimes power walks quietly. Sometimes wealth chooses humility. And sometimes true leaders observe from the lowest seat before taking the highest one." Kata-kata itu mengiris ego dan keangkuhan di ruangan. Tidak ada yang berani bersuara. Arka perlahan masuk ruangan, tidak dengan langkah besar atau sorot mata membara. Justru dengan ketenangan yang membuat ruang itu terasa lebih kecil dibanding dirinya. Seragamnya sederhana, namun kehadirannya tiba-tiba terasa jauh lebih besar dari CEO manapun. Miranda mencoba memulihkan diri, tetapi suaranya bergetar. "Jadi, selama ini kamu..." Arka menatapnya, bukan dengan amarah, bukan dengan penghinaan, melainkan dengan mata seseorang yang sudah memaafkan bahkan sebelum kesalahan terjadi. Mata yang telah melihat dunia dari ketinggian, namun tetap berpijak di bumi. "Saya tidak berbohong," kata Arka pelan. "Saya tidak pernah bilang siapa saya. Saya hanya melakukan pekerjaan yang saya pilih." "Kau menyamar?" desak Alena, kini kehilangan seluruh ketenangan. "Untuk apa?" "Untuk mempermalukan kami." Arka menggeleng pelan. Tatapannya penuh kedalaman yang membuat Alena hampir tak mampu menatap balik. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya datang untuk melihat bagaimana karakter orang-orang di tempat ini. Saya ingin tahu siapa yang menghormati manusia, bukan hanya jabatan." Kata itu, manusia, menggema dan masuk seperti pisau lembut ke dalam hati semua orang yang pernah meremehkan, tertawa, dan menilai berdasarkan seragam. Investor menambahkan, memberi tekanan terakhir yang tak terbantahkan. "He invested quietly. He owns quietly. And yet, he stands here without pride or violence in his heart. That is real leadership." Hening lagi. Namun kali ini bukan hening kaget, melainkan hening malu. Arka melirik ke arah pegawai tua yang tadi menyapanya. Pria itu menunduk pelan. Senyum kecil penuh bangga muncul di wajahnya. Ada rasa hormat tulus di sana, bukan karena kekayaan, tapi karena nilai kemanusiaan. Arka lalu berkata lembut, "Saya bukan di sini untuk meruntuhkan siapapun. Saya hanya ingin tahu, siapa di antara kita yang bekerja dengan hati, dan siapa yang bekerja dengan kesombongan." Sebuah serangan tanpa kekerasan, namun menggetarkan jiwa. Tidak ada bentakan, tidak ada pembalasan fisik, hanya kalimat jujur yang membuat dua CEO muda itu merasa lebih kecil dari siapapun di ruangan meski mereka duduk di kursi teratas perusahaan. Dan tanpa mereka sadari, dari balik kesederhanaannya, Arka baru saja menunjukkan kekuatan terbesar yang sulit dimiliki para pemimpin sombong, kekuatan untuk bersabar, sampai kebenaran berbicara sendiri. Suasana itu tebal, berat, seolah langit runtuh pelan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Dunia telah berputar, diam-diam, perlahan, lalu tiba-tiba membalikan panggung. Dan bagi dua CEO itu, rasa rendah hati yang selama ini mereka abaikan baru saja mengetuk pintu hati mereka. Keras, tajam, namun penuh pelajaran. Arka berdiri diam. Bukan pemenang yang berteriak, melainkan pemilik sebenarnya yang hanya menunggu waktu tepat untuk muncul,
bukan untuk menginjak, tapi untuk membuka mata. Ruang meeting terasa seperti ruangan pengadilan yang baru saja mendengar kebenaran besar. Dan kini semua orang sedang mencari cara untuk bernapas kembali. Kursi-kursi empuk, meja panjang, proyektor mahal, semuanya tiba-tiba tampak seperti dekorasi tanpa makna ketika di hadapan mereka berdiri seorang pria dengan seragam OB yang ternyata memiliki kekuatan jauh lebih besar dari jabatan apapun di ruangan itu. Alena masih berdiri kaku, wajahnya pucat, bibirnya bergetar seolah ada banyak kalimat yang ingin ia lontarkan, namun tidak ada satupun yang berhasil keluar. Miranda, yang sebelumnya selalu bersuara lantang, kini justru menunduk. Jemarinya menggenggam rok kerjanya erat sampai buku jarinya memutih. Tatapan keduanya dipenuhi rasa malu, bingung, dan semacam gugup yang tidak pernah mereka rasakan di hadapan siapapun. Arka berdiri di tengah ruang, bukan dengan postur penguasa, melainkan seorang manusia yang akhirnya membuka lembaran buku hidupnya setelah sekian lama ditutup. Ia tidak mengambil kursi. Tidak ada sikap pamer, tidak ada kesombongan. Justru, langkahnya ringan, suaranya lembut, dan gerakannya seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang penting, sesuatu yang sudah lama ia simpan sendiri. Beberapa tahun lalu, ucapnya pelan namun jelas, saya kehilangan seseorang yang sangat berarti. Suasana menjadi lebih sunyi lagi. Semua mata terarah padanya, bukan karena perintah, melainkan karena hati mereka terikat oleh nada suara itu. Suara seseorang yang bukan hanya pernah memimpin, tapi pernah jatuh, terluka, dan bangkit kembali. Dia orang yang selalu mengingatkan saya untuk tidak menilai seseorang dari tampilan luar. Dia selalu bilang, harga diri manusia bukan ditentukan dari apa yang ia pakai, atau jabatan apa yang ia miliki, melainkan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Arka menyentuh liontin kecil di lehernya. Sentuhan itu bukan kebiasaan, melainkan penghormatan. Liontin itu seolah hidup, seperti penyambung jiwa seseorang yang kini tak ada lagi di dunia ini. Dia memberi saya ini sebelum pergi, lanjutnya. Dan dia berpesan, jika suatu hari saya memegang kekuasaan, gunakan untuk melihat manusia, bukan sekadar struktur. Untuk merasakan hati, bukan hanya menghitung angka. Investor mendengarkan dengan tangan terlipat. Matanya penuh rasa hormat. Pegawai tua di sudut ruangan menunduk pelan, seolah menyetujui setiap kata yang keluar dari mulut Arka sejak awal ia mengenalnya. Arka melanjutkan, saya mewarisi saham dari keluarga saya. Tapi sebelum saya menjalankan semuanya, saya ingin belajar apa artinya menjadi kecil. Apa artinya tidak terlihat. Apa rasanya berada di posisi yang sering diremehkan. Alena menelan ludah berulang kali. Bola matanya mulai basah. Miranda ikut menggeser kursinya pelan, seakan tidak nyaman dengan beratnya kebenaran yang sedang ditumpahkan. Saya masuk ke perusahaan ini tanpa nama, tanpa pengakuan, tanpa fasilitas. Ucap Arka lagi. Saya ingin melihat siapa yang memimpin dengan hati, siapa yang memimpin dengan kekuatan, dan siapa yang memimpin dengan ego. Ia menoleh ke arah dua wanita itu. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk memalukan. Tatapannya tenang, namun cukup untuk membuat hati siapapun berguncang. Saya melihat pegawai yang bekerja keras tanpa berharap diberi tepuk tangan. Saya melihat orang yang tetap sopan meski posisinya kecil. Saya juga melihat orang yang merasa dirinya raja hanya karena duduk di kursi berlapis kulit. Satu tarikan napas panjang terdengar, entah dari siapa. Ruang meeting itu seakan berubah menjadi ruangan refleksi batin. Waktu saya di sini sebagai OB bukan untuk menguji Anda, katanya perlahan. Saya menguji diri saya sendiri. Apakah saya tetap bisa memaafkan ketika saya punya kuasa untuk membalas? Kata-kata itu menusuk lembut namun dalam. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah kebijaksanaan dari seseorang yang pernah berjalan di dua dunia. Dunia yang dipuji dan dunia yang diabaikan. Miranda menutup mulutnya. Air mata hampir jatuh tapi ia tahan mati-matian. Alena menyentuh dadanya. Napasnya bergetar. Mereka bukan menangis karena kalah, tapi karena sadar. Mereka tidak pernah benar-benar menang sejak awal. Arka tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang akhirnya bisa membuka pintu hatinya setelah sekian lama terkunci.
Saya tidak datang untuk menghukum, katanya lembut. Saya datang untuk mengingatkan. Kehormatan tidak diberikan oleh posisi. Kehormatan datang dari bagaimana kita menghargai sesama. Investor mengangguk kecil, menguatkan semua yang baru saja terucap. Pada momen itu, semua orang di ruangan merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan dalam rapat manapun sebelumnya. Bukan takut, bukan malu, tapi tersentuh. Hati mereka seperti dipaksa berkaca, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh kebenaran. Arka mengusap liontinnya sekali lagi dan berkata pelan, hampir seperti bisikan pada diri sendiri. Dia ingin saya belajar jadi pemimpin, bukan penguasa. Dan pada saat itu, dunia di dalam ruangan tidak lagi melihat petugas kebersihan. Mereka melihat sosok yang ditempa cobaan, kehilangan, kesabaran, dan kasih. Sosok pemimpin sesungguhnya. Transisi menuju bab berikutnya pun mengalir pelan dalam hati setiap orang. Janji untuk melihat diri mereka sendiri dengan cara yang jujur. Dan pada sebagian dari mereka, rasa takut mulai muncul, bukan pada Arka, melainkan pada kemungkinan bahwa diri mereka selama ini hidup hanya untuk dinilai, bukan untuk benar-benar menjadi manusia. Setelah Arka selesai berbicara, udara di ruangan itu tidak lagi hanya hening, ia berubah menjadi berat. Berat seperti ruangan yang dipenuhi pengakuan, penyesalan, dan rasa malu yang tak bisa disembunyikan oleh setelan mahal atau posisi tinggi. Energi yang tadi membanggakan kini terkulai, jatuh dari pundak para pemimpin yang merasa paling berkuasa. Investor yang tadi duduk kini berdiri lagi. Gerakannya lambat namun penuh wibawa. Seperti seseorang yang memahami bahwa ia menjadi saksi dari momen penting, bukan tentang saham atau kerjasama internasional, tetapi tentang karakter manusia. Ia lalu duduk kembali, memberi ruang pada sosok yang kini menjadi pusat perhatian, Arka. Arka tidak mengambil kursi utama. Ia tetap berdiri, menolak penawaran asisten untuk duduk di kursi pimpinan. Dan justru disitulah wibawanya semakin besar. Ia tidak butuh simbol kekuasaan untuk terlihat lebih tinggi. Keheningan terasa seperti guru yang menunggu muridnya mengakui kesalahannya. Alena akhirnya mengambil napas berat. Suaranya bergetar. Namun ia berusaha keras mempertahankan sedikit sisa kendali yang ia miliki. Arka, saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu siapa kamu. Saya? Kata-katanya terhenti karena tenggorokannya terasa tersumbat. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya pecah. Meskipun hanya setetes. Maafkan saya. Miranda menunduk. Wajahnya tidak lagi angkuh. Ia meremas ujung rok kerjanya. Suaranya hampir berbisik. Saya salah. Saya sangat salah. Selama ini saya pikir kesuksesan adalah tentang terlihat paling cerdas, paling tinggi, paling sempurna. Tapi saya bahkan tidak bisa melihat manusia di depan saya. Kalimat itu jatuh seperti beban yang menghancurkan benteng ego yang lama mereka bangun. Arka mendengarkan, tidak memotong. Matanya tidak menuntut lebih dari yang telah dikatakan. Ia tidak mencari air mata mereka. Ia mencari perubahan. Terima kasih sudah mengakui. Jawab Arka perlahan. Penyesalan adalah awal dari pembelajaran. Tapi pengakuan saja tidak cukup. Alena mengusap pipinya. Miranda menelan ludah. Hati mereka tenggelam dalam ketidakpastian. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Dunia tidak mungkin kembali seperti semula setelah kebenaran sebesar itu terungkap. Arka melanjutkan, suaranya tenang namun tegas, tidak meninggikan nada sedikit pun. Justru kestabilan itu yang membuat setiap kata terasa seperti batu yang menolak tenggelam. Dalam beberapa minggu ini, saya melihat bagaimana kalian memimpin. Ada banyak hal yang bisa dibanggakan. Ambisi, visi besar, kapasitas untuk memimpin bisnis berskala besar. Tetapi ada satu hal yang hilang. Ia berhenti sebentar. Memberi waktu bagi setiap orang di ruangan untuk merasakan detik itu. Kerendahan hati. Ruang itu seolah menarik napas serentak. Kemampuan memimpin bukan hanya kemampuan mengarahkan orang. Itu kemampuan menghormati orang. Ketika kalian meremehkan saya tidak sakit hati karena status saya. Saya sakit hati karena kalian meremehkan manusia. Alena menutup mulutnya, suaranya pecah. Kami benar-benar salah.
Arka mengangguk. Dan semua kesalahan yang diakui pantas mendapat kesempatan kedua. Tapi kesempatan kedua tidak datang tanpa pembelajaran nyata. Miranda mengangkat wajah pelan, suara lirih. Apa? Apa yang akan kamu lakukan pada kami? Semua orang menatap Arka. Napas banyak orang tertahan. Tidak ada ancaman fisik, tidak ada ketakutan akan kehilangan pekerjaan, namun ketakutan yang jauh lebih dalam. Ketakutan menjadi hina secara moral. Arka tidak menjawab dengan kemarahan. Tidak ada dendam di matanya. Saya tidak akan memecat kalian, katanya. Suaranya lembut namun sangat tegas. Saya tidak datang untuk menghancurkan karir seseorang. Tapi saya juga tidak akan membiarkan kalian memimpin dengan cara yang sama. Miranda mengerjap, bingung. Lalu, apa maksudmu? Arka menatap keduanya dengan pandangan yang penuh rasa belas kasih namun tetap tegak. Mulai hari ini, kalian akan digantikan sementara dari posisi CEO. Kalian akan ditempatkan pada posisi yang mengharuskan kalian bekerja dari bawah. Menghadapi karyawan, mendengarkan mereka, melihat kerja keras mereka. Ruangan itu benar-benar terdiam. Semua orang tampak terkejut, tetapi wajah mereka menyadari, ini bukan hukuman. Ini pelajaran. Kalian akan belajar apa artinya melayani sebelum memimpin. Ini bukan penghinaan, lanjut Arka pelan. Ini pendidikan. Alena hampir runtuh ke kursinya, tapi ia berhasil menahan. Miranda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena sadar betapa besarnya kesombongan yang mereka pelihara selama ini. Investor tersenyum kecil, penuh kekaguman. Ia membisik pada koleganya, "He understands leadership better than most who chase titles their whole life." Arka kemudian menoleh ke tim HR dan berkata dengan penuh ketenangan, "Saya ingin daftar posisi yang paling membutuhkan dukungan lapangan. Mereka akan memulai dari sana. Dan mereka akan mendapatkan mentor, bukan yang lebih kuat dari mereka, tapi yang lebih bijak." Pegawai tua itu menatap Arka dan mengangguk pelan, seperti seorang murid yang menghormati gurunya. Arka menoleh kembali kepada dua wanita itu. "Saya berharap setelah ini, kalian kembali bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pemimpin." Alena mengangguk lemah. Air mata jatuh lagi. Miranda menggigit bibir, berusaha menguatkan diri, dan akhirnya berkata, meski suaranya retak, "Saya akan belajar." Arka tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan. Senyum pengampunan. Senyum harapan. Dan pada saat itu, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata tetapi terasa oleh hati terjadi. Dua jiwa yang tadinya tinggi mengambang akhirnya menyentuh tanah, dan mulai tumbuh dengan cara yang benar. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada musik kemenangan. Yang ada hanyalah perubahan. Dan disitulah kekuatan terbesar berada. Pelan-pelan, cahaya matahari masuk melalui kaca gedung, seolah menguatkan bahwa setiap hari baru selalu memberi kesempatan. Selama manusia mau merendahkan hati dan bangkit lagi. Ruang meeting perlahan kembali berdenyut dengan kehidupan. Namun bukan lagi dengan energi kesombongan dan ambisi yang meluap. Kini ruangan itu dipenuhi rasa tak percaya, haru, malu, dan terima kasih dalam keheningan yang dalam. Keputusan Arka sudah jelas. Bukan pemecatan, melainkan pembelajaran. Bukan penghinaan, melainkan pengasuhan karakter. Semua orang sadar, apa yang terjadi hari ini akan tercatat dalam sejarah perusahaan, bukan sebagai skandal, tetapi sebagai momen pencerahan. Investor duduk kembali di kursinya dengan tenang. Namun sebelum presentasi bisa dilanjutkan, ia membungkuk ke arah Arka, lalu berbisik, "You chariot your legacy grudgefully." Arka hanya mengangguk, tidak mengumbar senyum kemenangan, karena kemenangan sejati bukan soal menjatuhkan musuh, tapi mengangkat hati, termasuk hati mereka yang pernah merendahkanmu. Di kursi mereka, Alena dan Miranda masih menunduk. Keduanya tidak sedang takut kehilangan posisi, tetapi sedang menghadapi cermin batin yang selama ini mereka hindari. Mereka belajar bahwa rasa malu yang timbul bukan karena kehilangan gelar, melainkan karena mereka baru sadar betapa dangkalnya mereka menilai manusia berdasarkan tampilan. Arka melangkah menuju pintu,
hendak membiarkan rapat dilanjutkan tanpa dirinya. Tapi sebelum ia keluar, ia berhenti sejenak. Semua mata kembali menatapnya. Komunikasi tanpa suara terasa kuat, seakan semua orang menahan napas, menunggu sesuatu lagi. Sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Ia menoleh pelan. Matanya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Ada satu hal terakhir yang harus ia katakan. Bukan sebagai pelajaran, tetapi sebagai penutup perjalanan panjang menguji hati dunia korporat ini. Sebelum saya pergi, ujarnya pelan. Suaranya begitu stabil hingga semua orang fokus hanya pada ia seorang. Ada satu hal yang belum saya sampaikan. Investor mengangkat alis sedikit. Penasaran. Manajer senior saling melirik. Alena dan Miranda menahan napas. Arka menarik napas panjang, kemudian berkata, "Saya tidak hanya pemegang saham mayoritas." Ruangan kembali membeku. Ada transaksi yang belum diumumkan secara resmi pada publik. Perusahaan investasi keluarga saya telah mengakuisisi seluruh porsi yang sebelumnya belum terpegang. Investor mengangguk kecil. Ia sudah tahu, tapi sebagian besar ruangan belum. Artinya, Arka melanjutkan, mulai minggu depan, secara legal dan penuh, saya adalah pemilik baru perusahaan ini. Ada suara napas tertarik dalam dari hampir setiap orang. Suasana seolah runtuh dan bangkit kembali dalam hitungan detik. Bahkan pegawai senior yang bijak tadi menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Ia tampak bangga, seakan menonton muridnya melangkah ke panggung besar dunia. Alena menutup mulutnya. Sok yang kedua datang seperti gelombang besar menghantam kapal kecil. Miranda menahan tangis lagi, bukan tangis karena takut, tetapi karena rasa malu dan rasa kagum sekaligus. Arka menambahkan, tetapi ingat, kekuasaan tidak ada artinya tanpa hati. Dan perusahaan ini akan jadi tempat di mana semua orang tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Investor tersenyum lebar, menepuk meja kecil sekali sebagai tanda dukungan. "Now Ted," katanya lirih namun jelas, "is leadership." Arka menatap dua mantan CEO itu. "Saya ingin kalian kembali suatu hari nanti. Tapi bukan kembali sebagai mereka yang duduk di kursi tinggi tanpa dasar yang kokoh, melainkan sebagai pemimpin yang mengerti bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh title." Alena akhirnya angkat kepala. Air mata membasahi pipinya. "Terima kasih, karena tidak menghancurkan kami." Arka menjawab lembut, "Jika saya balas seperti yang kalian lakukan pada saya, maka saya tidak lebih baik dari kesombongan yang saya benci." Miranda menunduk lagi. Namun kali ini bukan pasrah, melainkan hormat. Ia berkata pelan, "Kami akan kembali sebagai manusia yang lebih baik." Arka mengangguk. "Belajarlah. Karena perusahaan ini nanti bukan hanya milik saya, tapi milik semua orang yang mau bekerja dengan hati." Kalimat itu memantul ke setiap sudut ruangan, meresap ke dalam hati banyak orang. Ruang rapat perusahaan besar itu tidak pernah terasa sedalam ini. Bukan karena kapital, bukan karena struktur korporat, tetapi karena nilai luhur seorang manusia. Sebelum Arka benar-benar melangkah keluar, investor berdiri dan memberikan satu kalimat yang menghantam hati semua orang. "You come here as a janitor, but you live as the soul of this company." Arka berhenti sebentar, menatap lantai marmer yang begitu mengilap. Ia teringat hari pertama saat ia mengelap lantai itu. Dianggap tak lebih dari latar belakang hidup orang lain. Ia tersenyum, bukan bangga, tapi bersyukur. "Kadang," ucapnya pelan, nyaris seperti gumaman, "untuk tahu siapa kita sebenarnya, kita harus berani menjadi siapapun yang dunia anggap rendah." Ia tidak menoleh lagi. Tidak perlu. Setiap langkahnya keluar dari ruangan itu bukan lagi langkah seorang OB, bukan langkah pewaris bisnis, bukan langkah penguasa perusahaan, melainkan langkah seorang manusia yang telah membuktikan satu hal besar, bahwa kekuatan paling besar tidak pernah datang dari jabatan atau uang. Ia datang dari kesabaran, hati, dan keberanian untuk tetap rendah meski mampu berdiri di puncak dunia. Ketika pintu menutup pelan di belakangnya, ruangan itu tetap sunyi, bukan karena takut, tapi karena kagum. Semua orang tahu hidup mereka berubah hari ini. Dan di luar sana, Arka berjalan di koridor yang dulu sama. Hanya kini,
Hati semua orang yang melintas di sana tidak akan pernah lagi memandang seseorang dari seragamnya. Dunia baru saja belajar pelajaran penting yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun. Hormati manusia sebelum kamu berharap dihormati dunia.